Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Profesor, Bapak Dr. Profesor yang telah memberi kesempatan yang selama ini mungkin kita bertemu di acara TV-TV seperti di TV One, ILC gitu kan, Indonesia Layar Club. Alhamdulillah sekarang berkat Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu dengan berhadap-hadapan. Ini mungkin izin Allah Subhanahu wa taala. Para dokter, ada yang saya tanyakan terlebih dulu, mengenalkan dulu, nama saya Aceng Ali Nurdin dari sebagian pondok pesantren Kecamatan Cililin gitu kan. Yang saya tanyakan sesuai dalam undangannya UMKM pesantren. Nah, dalam ini kan pesantren suka tersisih dalam perekonomian gitu kan. Dalam hal ini pemerintah memberi sumbangan juga kan nggak cukup gitu Pak, tiap bulannya kadang nggak ada gitu kan. Nah, dalam ini itu saya ingin tanyakan kepada Bapak Dr. Profesor dalam gimana cara mengelola UMKM untuk pesantren. Itu kan dalam hal ini kan selama ini itu UMKM pesantren belum ada kemajuan Pak. Itu kan belum ada kemajuan. Terus dalam hal bantuan juga kadang ada yang kebagian, kadang enggak ada. Menurut Bapak gimana cara pesantren maju dalam bentuk perekonomiannya itu kan yang dibentuk dalam UMKM itu Pak? Perkenalkan, saya namanya Hidayat Pak, dari wilayah selatan Kecamatan Gunung Alu, dan alhamdulillah ada kepercayaan dari masyarakat ditunjuk sebagai pengawas badan usaha milik desa Pak. Melihat dan menimbang untuk wilayah selatan Pak, apa yang disampaikan oleh Bapak tadi, jadi seharusnya pandemi COVID ini Cina aja sudah malah pada datang. Ini di selatan kejadian Pak. Nah, kebetulan untuk wilayah selatan akan diadakan pembangunan PLTA. Yang mengelola itu menurut informasi CCGC Pak. Kemarin sudah datang untuk survei-survei dan penyerahan aset. Semuanya yang mengelola, dia ada 70% yang mengelola. Iya. Untuk Korea Dailim 10%, untuk Kika 20%. Yang pertama sifatnya ekonomi Pak. Jadi terbalik Pak. Seharusnya yang saya dikembalikan ke Undang-Undang Dasar 45 dikelola oleh negara, dikembalikan ke rakyat. Jadi rata-rata sekarang kita rakyat Indonesia yang bekerja ke mereka gitu ya. Dan kami sebagai pengawas badan usaha milik desa Sukasari, kebetulan di desa kami ada potensi alam Pak, sumber daya alam, gunung yang sifatnya pertambangan, batu andesit dan batu granit dari pertambangan, dan yang kedua sifatnya untuk ada penggalian potensi sifatnya wisata. Kita punya danau Pak. Dan ketiga kita punya tanah cari kurang lebih 30 hektar. Nah, batu-batu tersebut yang ada di desa kami sesuai spek sesuai labtek Pak. Cuman dari 16 kecamatan 165 desa tersekat oleh yang namanya IUP. Dari 16 kecamatan hanya 5 kecamatan yang diberi izin operasi dan produksi. Sisanya dari itu hutan rakyat Pak. Sementara kenapa Kementerian Desa untuk segeranya tiap desa itu membentuk BUMDes, badan usaha milik desa, untuk menggali potensi-potensi yang ada di desa tersebut. Kebetulan di desa kami ada potensi-potensi dan kami tidak mau dikuasai atau dikelola yang sifatnya orang-orang yang tadi disebutkan. Beliau yang membeli dari kami, seharusnya kita yang mengelola, dan beliau jadi kontraktor, kita yang pemiliknya. Dan saya mohon petunjuk dan arahan. Kami alhamdulillah badan usaha milik desa sudah terbentuk Pak, badan hukumnya sudah keluar. Cuman kami hanya bisa melihat Pak, tidak bisa mengelola karena terbentur dengan izin operasi dan produksi IOP sesuai Menteri SDM minta arahan. Sementara semuanya badan legalitas badan usaha milik desa
Kami sudah komplit Pak. Sementara desa kami ada 3 potensi, yang satu danau, 2 tanah cari, yang ketiga gunungnya punya 2. Dan yang kedua sesuai yang disampaikan tadi, Cina bulan kemarin udah datang Pak ke Cisokan. Dan yang ketiga saya kaget Pak, apa itu namanya KCIC Pak? Kereta Indonesia, kereta cepat Indonesia. Lah, kok ada tambahan? Sementara itu warisan namanya Indonesia Pak. Dari dulu juga waktu zaman Presiden Soeharto itu tidak ada tambah-tambah. Itu yang saya kaget jadi PR saya Pak. Kang Aceng, pesantren secara finansial itu memang banyak yang kondisinya susah, apalagi zaman COVID ini. Bukan hanya di sini, tapi di seluruh Jawa lah. Yang kedua, asramanya itu kan saya berapa kali berkunjung, padat banget, bahkan nyaris kurang manusiawi gitu. Nah, karena namanya pendidikan, resminya pemerintah juga harus ikut tanggung jawab. Gak bisa hanya kepada pengurus pesantren aja. Kalau pengurus pesantrennya orang pedagang kaya, bisnis kaya, nggak ada masalah kan? Ya ibadah gitu. Tapi banyakan kan memang kiai beneran, ya kan? Yang juga pas-pasan. Jadi sudah waktunya alokasi untuk pesantren itu ditingkatkan. Dan masih banyak kok itu, 20% anggaran pendidikan itu banyak inefisiensi. Dipakai bukan buat tujuan yang dengan pendidikan. Kalau kita benahin saja, ya 2%, 20% itu kan hampir 400 triliun total anggaran pendidikan. Kalau kita benerin inefisiensinya, 20% aja ada 80 triliun. Kita bisa bantu pesantren. Ini sebetulnya nggak ribet amat gitu loh. Yang penting niat memang baik. Yang kedua amanah dan bersih Pak. Ini nggak perlu kayak orang ilmu kirim roket Pak. Kalau kita kirim roket ke Mars itu salah 0,3 derajat aja, kita mau ke Mars, nyampenya ke Venus. Iya. Jadi ngitungnya itu mesti 0,00 sekian persis. Nah itu rocket science. Cuman buat nyelesain masalah ini kagak perlu rocket science. Yang penting memang niatnya baik. Pesantren ada manfaatnya, didik anak-anak muda kita, ya kan? Wajar dong negara bantuin. Cara cari uangnya, anggaran pendidikan yang 400 triliun itu kita efisienkan. Ya, bisa kekumpul itu 20% aja. Ya, 80 triliun kan, lebih dari cukup buat bantu pesantren. Nah, yang kedua, kredit UMKM ini masih rendah sekali. Hanya 20% dari total kredit nasional. Sisanya dikasih sama yang gede-gede yang sebetulnya nggak perlu banget kredit itu. Karena dia bisa nerbitkan saham, bisa pinjam dari luar negeri, pilihannya banyak gitu loh. Saya tahun 84 koordinator untuk BRI unit desa, benahin BRI unit desa. Saya waktu itu Kang Aceng masih muda banget, 30 tahun, rambut gondrong. Ya kan, kita benahin karena 3.000 BRI unit desa di seluruh Indonesia merugi. Ya, kita bikin accountingnya stand alone. Pada waktu itu kita pasangin personal komputer di 3.600 di seluruh Indonesia. Di kota aja belum ada komputer waktu itu. Yang kedua, kita ciptakan kredit Simpedes. Pernah dengar kan kredit simpanan? Kupedes, kredit umum pedesaan, dan Simpedes, simpanan pedesaan.
ternyata sangat bagus dan nguntungin banget buat BRI-nya. Karena rakyat kita memang dasarnya baik, Pak. Jadi kalau minjem, nyaris yang ngemplang itu kecil. Yang bikin macet kreditnya, kreditku pedes dari tahun 84 sampai hari ini, kredit macetnya hanya maksimum 0,3%. Bank-bank gede aja kredit macet 40%, waktu krisis 90%, BRI mah enggak. Kenapa? Kita sortir dulu nasabahnya. Nasabah dikasih pinjaman dulu, hanya 300.000, 3 bulan balikin enggak? Kalau dia balikin, kita double, jadi 600.000. Habis itu kita double lagi. Kita bangun kredit historinya pakai komputer. Ini orang track recordnya bagus, pasti dia nggak ngemplang. Nah, yang nakal tuh sedikit sekali. Kalau di kota yang nakal banyak banget. Dia sebetulnya bisa bayar, dia nggak mau bayar gitu loh. Nah, yang kedua, SIM pedas itu sangat menguntungkan. Karena tadinya waktu kita mulai, saya nggak gitu yakin di desa ada uang, Pak. Ternyata banyak, cuman adanya pada waktu panen. Nah, ternyata kalau dia lagi nanam tebu, panennya kan 16 bulan. Begitu panen, uangnya banyak, langsung dimasukin SIM pedas. Dan uangnya nggak diambil-ambil, kecuali dia naik haji atau dia mantu gitu loh. Jadi buat BRI ada sumber pendanaan yang stabil. SIM pedas itu. Hari ini udah puluhan triliun, banyak sekali itu uang. Ya. Nah, beda dengan nasabah bank di kota. Misalnya anak-anak muda di kota gajinya 5 juta. Setiap hari dia ke ATM uangnya diambil. Di desa-desa, ya kan, itu uangnya disimpan aja terus. Nah, itu jadi program rural banking yang termasuk paling sukses di dunia. Jadi kita nanti naikin hari ini kredit untuk UMKM hanya 20%. Saya pengen untuk 5 tahun ini kita tingkatin 2 kalinya 40%. Yang gede kan banyak caranya buat pinjem di luar negeri, nerbitin bond, nerbitin saham. Bapak kebayang nggak kalau kredit usaha kecil menengah kita gandakan 2 kali dalam 5 tahun? Sekarang aja kebanyakan lapangan pekerjaan itu kan UMKM yang bikin. Ya, jadi akan bisa tumbuh lebih ini. Nah, yang kedua memang nggak bisa dihindari, Pak. Dunia online ini dagang nggak bisa cuman jaga warung doang, udah ketinggalan itu. Ya, harus masuk dunia online. Ya kan? Jadi anak-anak muda di pesantren juga harus diajarin komputer, bagaimana berkening bisnis online ini, ya kan? Karena hanya dengan cara itu mereka bisa survive. Ya, nggak bisa dihindari lagi penggunaan komputer online marketing. Kalau mau maju, ya, jadi anak-anak muda di pesantren kita harus ajarin ini.